Putri, saya dari kelompok 6. Di sini saya bersama rekan saya ada Slamet Muarifin dan Fathahur Rahman Mubarak akan mempresentasikan mengenai manajemen proyek yang bertema Project Network. Seperti yang kita ketahui, teknologi informasi dan komunikasi saat ini sangat berkembang dengan cepat dan mengikuti future masyarakat modern yang mempunyai gerak tinggi, mencari layanan yang mudah digunakan, serta mengejar efisiensi pada segala bidang, sehingga kebutuhan yang berkaitan dengan informasi pun meningkat. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pokok pembahasan dan sub pembahasan. Yang pertama ada pokok pembahasan. Apa jaringan proyek itu, apa saja faktor-faktor yang ada dalam proyek jaringan, bagaimana konsep manajemen yang ada di dalamnya, bagaimana menyusun jaringan penjadwalan pada suatu proyek. Kemudian ada sub pembahasan, yaitu di sini kita akan membahas tentang konsep manajemen proyek jaringan itu sendiri, kemudian penyusunan penjadwalan dalam proyek jaringan. Yang terakhir ada studi kasus tentang usulan e-commerce. Pengertian jaringan sendiri adalah sekumpulan sistem komputer yang menyediakan layanan berbagi serta interaksi dalam berbagai cara. Interaksi ini bisa dicapai melalui hubungan komunikasi data. Sederhananya, jaringan adalah kumpulan dari mesin yang terhubung baik secara fisik maupun melalui komponen perangkat lunak untuk memberikan fasilitas komunikasi dan berbagai informasi. Di samping itu, saya akan menjelaskan manajemen proyek. Manajemen proyek itu sendiri merupakan penerapan pengetahuan, keterampilan alat bantu, serta teknik dalam kegiatan yang terjadi dalam suatu proyek agar semua persyaratan dan kebutuhan proyek itu dapat terpenuhi. Manfaat adanya manajemen proyek. Di sini ada beberapa manfaat. Yang pertama ada efisiensi, baik dari secara finansial, sumber daya, dan waktu. Yang kedua ada evaluasi dan monitoring terhadap kemajuan dari sebuah proyek menjadi lebih baik, sehingga proyek bisa sinkron menggunakan skop, biaya, sumber daya, dan waktu yang sebelumnya telah ditentukan. Yang ketiga ada produk yang dihasilkan lebih baik. Kemudian yang keempat ada dapat meningkatkan produktivitas menurut masing-masing tim. Dan yang terakhir dapat mengurangi resiko yang mungkin terjadi. Kita masuk ke materi apa itu jaringan proyek. Jaringan proyek merupakan alat yang dapat digunakan untuk perencanaan, penjadwalan, dan pengawasan perkembangan dari suatu proyek. Jaringan ini merupakan pengembangan diri dari informasi yang dikumpulkan untuk WBS dan grafik diagram alir untuk rencana pekerjaan dari suatu proyek. Biasanya, jaringan ini menampilkan aktivitas proyek yang harus diselesaikan. Dari urutan logisnya hingga ketergantungan satu aktivitas dengan yang lainnya. Dan juga waktu penyelesaian suatu aktivitas dengan waktu awal dimulai hingga selesai, serta suatu jalur yang menyangkut masalah penjadwalan, biaya, hingga kinerja proyek. Kemudian ada istilah dalam jaringan. Di dalam dunia kerja, istilah di bawah ini memegang peran yang cukup penting agar dapat memahami, membuat, dan mengevaluasi dari suatu jaringan kerja. Yang pertama di sini ada activity kegiatan, yaitu suatu elemen yang memerlukan waktu. Kemudian ada merge activity atau kegiatan gabungan, yaitu kegiatan yang memiliki lebih dari satu kegiatan yang mendahulunya. Kemudian ada parallel activity atau kegiatan paralel, yaitu kegiatan yang bisa terjadi dalam waktu bersamaan bila diinginkan. Kemudian selanjutnya ada brass activity atau kegiatan yang memiliki beberapa kegiatan, yaitu kegiatan yang mempunyai beberapa kegiatan yang perlu dilakukan sehabis kegiatan ini selesai. Kemudian ada path atau jalur,
yaitu suatu urutan berdasarkan kegiatan yang tergantung satu sama lain. Kemudian ada critical path atau jalur kritis, yaitu jalur yang menggunakan durasi terpanjang yang masih ada pada suatu jaringan kerja. Apabila satu atau lebih kegiatan yang terdapat pada jalur kritis tertunda, maka penyelesaian seluruh proyek akan tertunda sebesar saat penundaan yang terjadi. Bisa saja terjadi pada suatu jaringan kerja akan terbentuk lebih dari satu jalur kritis, tetapi hal ini jarang terjadi. Kemudian yang terakhir ada event atau kejadian, merupakan suatu titik waktu di mana suatu aktivitas dimulai atau diselesaikan. Selanjutnya ada konsep jaringan kerja. Di sini ada activity on node atau biasa disebut AON, yaitu kegiatan yang dipresentasikan dalam suatu node atau simbol. Kemudian yang kedua ada activity on arrow atau biasa disebut AOA, yaitu kegiatan diwakili oleh panah, namun pada kenyataannya lebih banyak menggunakan AON. Kemudian selanjutnya ada aturan dasar AON. Yang pertama di sini ada jaringan umumnya kiri ke kanan. Yang kedua, satu kegiatan tidak bisa dimulai hingga semua kegiatan pendahulunya selesai. Panah-panah yang digunakan di dalam jaringan mengidentifikasikan pendahuluan dan lajurnya. Selanjutnya ada panah bisa bersilangan, dua kegiatan dalam kurun node yang saling berhubungan tetapi tidak berpengaruh dalam jadwal keseluruhan proyek. Disambungkan dengan panah perlengkap atau dummy, umumnya dipakai pada awal. Setiap kegiatan wajib mempunyai identifikasi unik. Sebuah identifikasi kegiatan yang harus lebih besar dari kegiatan yang mendahulunya. Looping atau pemutar balik tidak ada yang diizinkan. Jadi panah loop tidak boleh ada. Pernyataan kondisi tidak diperbolehkan. Misalnya di sini, jika aktivitas A berhasil, maka aktivitas selanjutnya tidak diperbolehkan. Oke, kali ini saya akan memaparkan sebuah studi kasus tentang Project Network. Yang pertama, sebuah rancangan usulan dari perusahaan e-commerce, yaitu perangkat yang akan digunakan dalam sebuah proyek jaringan, yaitu mulai ada perangkat keras, perangkat lunak, dan perangkat pendukung. Nah, di sini akan ada sebuah modul yang dikembangkan yaitu meliputi konektivitas jaringan, arsitektur jaringan, dan penambahan inovasi-inovasi dari masukan yang telah dilaporkan. Nah, untuk jaringan yang telah digunakan, yang pernah digunakan, yaitu jaringan yang menggunakan LAN. Oleh karena itu, semua koneksi hanya dapat digunakan di lingkungan perusahaan saja. Nah, untuk kedepannya direncanakan akan menggunakan jaringan WAN agar jaringan pada perusahaan ini bisa diakses dari luar juga, meskipun akan menjadi lebih rentan. Oke, selanjutnya faktor yang menunjang keberhasilan sebuah proyek. Yang pertama ada faktor teknologi. Teknologi merupakan bagian dari proyek yang berdampak besar pada keberhasilan proyek. Teknologi yang digunakan manajemen atau tim proyek yang pertama meliputi mengukur kemajuan proyek, memiliki gagasan umum menjadi teknologi yang dapat sesuatu yang nyata atau bisa direncanakan. Yang ketiga, tidak menjadi hambatan ketika langkah dan kemajuan akan melambat. Yang kedua ada faktor organisasi. Faktor organisasi berdampak pada kelayakan proyek. Nah, di sini adapun faktor organisasi tersebut ada dua, yaitu kompetisi internal dan dukungan terhadap manajemen bisnis dan strategi pasar. Kompetisi internal memotivasi tim proyek serta sumber daya yang berkualitas atau memajukan sumber dayanya. Untuk dukungan terhadap manajemen bisnis dan strategi pasarnya, yaitu bertindak sebagai penyedia sumber daya, direktur dan fasilitator pelaksana proyek dalam pelaksanaan tujuan organisasi. Ketiga ada faktor yang menunjang keberhasilan, yaitu kekuatan pasar. Nah, di sini persaingan bisnis di pasar memiliki pengaruh yang kuat terhadap kelayakan bisnis baru di proyek masa depan. Keempat yaitu faktor perencanaan.
Faktor perencanaan ini merupakan faktor yang paling penting yang menentukan kegagalan ataupun keberhasilan proyek. Nah, di sini kegunaannya yaitu untuk mengurangi risiko dan meningkatkan kualitas sebuah proyek. Yang kedua, sebagai dasar untuk perencanaan dan organisasi yang lebih efektif dari pengalaman tim proyeknya tersebut. Yang kelima, ada faktor tim proyek. Nah, di sini kemampuan tim untuk mencapai kinerja dalam tim yang memiliki komitmen dan spesifikasi harus sesuai dengan persyaratan proyek tersebut. Nah, di sini tujuannya untuk apa? Tujuannya yang pertama adalah memastikan komitmen dari tim proyek tersebut, memastikan tim proyek selalu memiliki antusias dan bisa dikoordinasikan. Nah, yang terakhir, bisa menyelesaikan konflik yang terjadi. Oke, faktor keenam. Faktor keenam di sini ada faktor ekonomi. Frekuensi perputaran investasi dapat menunjukkan keberhasilan dan kegagalan suatu proyek tersebut. Nah, di sini tujuannya agar dapat membayar kembali investasi yang cepat, sedang ataupun gagal. Nah, selanjutnya bisnis mencapai ukuran standar dibanding dengan situasi keuangan atau situasi pendapatan. Yang ketiga, mengevaluasi setiap akhir proyek. Ini adalah faktor ekonominya. Oke, yang ketujuh atau faktor terakhir yaitu faktor-faktor lain. Di sini faktor lain yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan sebuah proyek. Yang pertama adalah peraturan pemerintah baru. Misal ada pemerintah mengeluarkan peraturan baru, maka itu dimungkinkan akan mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan proyek yang telah dijalankan. Yang kedua, masalah dengan hak paten. Hak paten di sini, jika mungkin proyek yang kita kerjakan sudah pernah dikerjakan orang lain atau sudah pernah dibuat perusahaan lain, maka hak paten tersebut akan sangat sulit kita dapat. Nah, yang ketiga atau yang terakhir adalah dampak lingkungan baru. Ini misalkan jika kita membuat proyek di lingkungan yang belum pernah kita ketahui asal-usulnya, dimungkinkan akan menemui masalah di lingkungan tersebut. Akan tapi jika lingkungan tersebut akan mendukung proyek kita, itu akan mengaruhi juga tingkat keberhasilan dalam sebuah proyek yang dijalankan. Nah, kesimpulannya, pada manajemen proyek merupakan penerapan pengetahuan, keterampilan, alat bantu, serta teknis dalam kegiatan yang terjadi dalam suatu proyek agar semua persyaratan dan kebutuhan proyek dapat terpenuhi. Nah, dengan adanya manajemen proyek ini bisa mendapatkan beberapa manfaat, diantaranya efisiensi baik dari sisi finansial, sumber daya, dan waktu evaluasi, serta memonitoring terhadap kemajuan dari sebuah proyek menjadi lebih baik sehingga proyek bisa sinkron dengan menggunakan skop biaya, sumber daya, dan waktu yang sebelumnya telah ditentukan. Terima kasih, sekian presentasi dari kami. Nah, jika ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar. Sampai jumpa.